Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, segenap pegawai jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dimanapun berada, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam majelis Ramadan kita di 10 hari terakhir ini. Dan untuk keberkahan dari majelis kita ini, mari kita awali sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, luar biasa Allah memberikan kita kemudahan untuk bisa menapaki hari demi hari di Ramadan kita. Dan saat ini kita sudah masuk di 10 hari terakhir. Dan insya Allah pada kesempatan baik hari ini, saya ingin mengajak kita bersama membahas satu tema, yaitu menjaga spirit Ramadan pasca Idul Fitri ya. Karena kita sudah rasakan betapa prestasi-prestasi Ramadan yang kita capai di bulan ini, itu kalau mau dibandingkan dengan bulan yang lain pasti lebih tinggi biasanya ya. Apa saja sih prestasi Ramadan yang sudah kita capai? Ini sekedar kilas balik kita dengan hari-hari yang sudah kita lalui di bulan Ramadan ini. Yang pertama, kita ya menjaga mulut, maknanya mungkin berpuasa dalam hal ini, plus juga bisa bermakna kita menjaga lisan kita. Tapi dalam konteks kita berpuasa, alhamdulillah luar biasa, hampir sebulan penuh sudah kita lalui dalam puasa wajib Ramadan ini. Nah, ini sebuah prestasi yang luar biasa buat kita. Dan kemudian yang kedua, juga prestasi ibadah Qiyamul Lail atau Tarawih, yang juga ini kita lakukan tiap malam, yang mungkin di bulan-bulan lain tidak pernah kita lakukan tiap malam seperti ini ya. Dan mungkin juga banyak di antara para bapak, para ayah di sini yang mendapat kesempatan luar biasa menjadi imam di rumahnya sendiri ya, untuk keluarganya. Kemudian yang ketiga, prestasi Ramadan kita juga adalah tilawatil Quran ya. Kita mungkin sudah pasang target beberapa juz yang kita baca dalam sehari. Nah inilah, alhamdulillah, saya yakin selama Ramadan ini kita terdorong untuk bisa mencapai target-target yang sudah kita tetapkan dalam tadi pencapaian baca Al-Quran kita ya. Mungkin ada yang 1 juz, ada yang lebih dari itu. Ini prestasi Ramadan yang luar biasa ya. Dan kemudian prestasi lainnya juga di bulan Ramadan ini yang sudah kita rasakan adalah kemampuan kita untuk membayar infak, sedekah, untuk berbagi kepada orang lain yang lebih membutuhkan daripada kita. Nah ini saya yakin kita mengalami peningkatan dibanding bulan-bulan sebelumnya ya. Inilah prestasi-prestasi Ramadan yang luar biasa. Namun prestasi yang dahsyat selama Ramadan ini patut diajukan pertanyaan buat kita ya. Bagaimana memelihara prestasi-prestasi Ramadan ini pasca Idul Fitri nanti ya. Karena itu yang lebih penting buat kita ya. Nah sekarang ini yang kita bahas bersama, menjaga spirit Ramadan pasca Idul Fitri. Baik Bapak Ibu sekalian, ada 3 kunci yang ingin saya sampaikan, ingin kita bahas bersama dalam kesempatan ini, untuk kita kunci-kunci merawat prestasi Ramadan kita ya. Yang pertama adalah kita raih esensi dari Ramadan ya. Yang kedua adalah kita mari beramal bersama ya. Dan yang ketiga adalah dandani terus akhlak kita ya. Nah 3 kunci ini kalau disingkat jadinya Ramadan ya. Raih esensi Ramadan, mari beramal bersama, dan dandani terus akhlak kita. Yuk mari kita bahas satu persatu dari 3 kunci ini. Yang pertama adalah kita berusaha meraih esensi dari bulan Ramadan ini ya. Jadi esensi Ramadan, kalau kita kembali kepada perintah berpuasa dalam Al-Quran, ujungnya adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi golongan yang bertakwa. Nah sekarang coba kita bahas lebih dalam lagi ya. Apa maksud dari la'allakum tattaqun ini? Nah ini perintahnya yang saya yakin selama bulan Ramadan kita sering mendengar ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya. Nah dari ayat ini kita melihat ini seperti sebuah alur, sebuah sistem. Ada inputnya. Inputnya adalah panggilan kepada orang-orang yang beriman. Jadi inputnya adalah keimanan. Lalu kemudian proses yang dijalani oleh orang beriman tadi adalah berpuasa. Kutiba alaikumusiyam ya, berpuasa. Dan diinformasikan oleh Allah, puasa ini bukan cuma dari umat kita, umat-umat sebelumnya juga sudah Allah berikan kewajiban berpuasa ya. Dan kemudian apa targetnya, output yang diharapkan adalah la'allakum
tattaqwa, sebuah harapan agar kita bisa mencapai derajat ketakwaan. Ya. Nah, ini. Jadi takwa itu adalah sebuah capaian plus sebuah kata kerja yang terus menerus. Ya, Masya Allah. Nah inilah jadi mungkin kalau kita lihat proses yang kita alami selama ini, ujian-ujian Ramadan yang kita alami selama ini adalah ujian supaya kita dari level iman menjadi level takwa. Ya. Karena kalau kita coba ulas tingkatan keislaman, ini pernah saya dapatkan dalam beberapa kajian, paling basicnya adalah dia sebagai seorang muslimin. Ini paling basic, nggak boleh lebih bawah dari itu. Maka karena paling basic perintahnya adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai engkau wafat kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang berserah diri, seorang muslim. Nah, inilah. Karena kalau di bawah itu lagi berarti kita sudah keluar dari kategori muslimin. Nauzubillah min dzalik, ya. Tapi kemudian muslimin ini tidak cukup sampai di situ karena ini basic, kita diminta menaikkan level. Itulah levelnya mukminin. Dan pada level mukminin inilah akan diuji kita. Diuji dengan banyak hal supaya mukminnya itu betul-betul mantap dan bisa naik ke level berikutnya, yaitu level muttaqin. Dan salah satu bentuk ujian itu adalah kita diberi ujian Ramadan ini dengan tadi ya, ada yang wajibnya yaitu puasa Ramadan, kemudian zakat fitrah, kemudian mungkin zakat harta juga banyak yang memilih di bulan Ramadan untuk dilunasi, dan tadi ada yang sunnahnya juga, salat malam, tilawah Quran, tapi sunnah yang sangat diutamakan ya, yang pahalanya sama dengan yang wajib kalau di bulan lainnya ya. Masya Allah. Nah inilah. Jadi kita lagi dikasih ujian, dikasih tantangan, dan biasanya orang kalau mau naik level kan pasti dikasih tantangan. Pantas nggak dia naik level berikutnya ya. Nah, inilah ujian yang kita alami sebagai seorang yang dipanggil di sini ya ayyuhallazina amanu la'allakum tattaqun itu ya. Nah inilah. Ini satu ayat yang menjelaskan bagaimana pengakuan akan level kita itu belum bisa kita mengakui diri sendiri pada level itu sebelum kita mendapatkan ujian. Ini ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ya. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Ya. Surat Al-Hujurat ayat 14 yang mananya orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Ya. Nah, ini. Mereka mengatakan amanna. Tapi Rasulullah diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan pada mereka, qul lam tu'minu. Katakanlah, kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna. Katakanlah, kami telah Islam. Kenapa dikatakan belum beriman, baru berislam saja? Nah, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Ya. Dan bagaimana cara iman itu masuk? Inilah. Allah berikan kepada kita ujian demi ujian, membuktikan apa kita taat pada Allah dan Rasulnya. Nah, ini. Sekali lagi, dan jika kamu taat pada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi esensi Ramadan buat kita ini adalah sebagai sebuah ujian buat kita ya. Apakah kita layak betul bisa naik ke derajat berikutnya, atau stuck di sana, atau nauzubillah mungkin kita turun ke level yang di bawahnya. Tapi sungguh ini sebuah esensi yang perlu kita pahami. Dan sebagai layaknya ujian ketika sudah naik ke level berikutnya, bukan berarti kemudian kita puas sampai di sana. Pasti akan ada terus ujian untuk membuktikan bahwa kita layak ada di posisi itu. Layak nggak? Terbawa nggak amal-amal yang sudah kita biasakan di saat ujian ini sampai terbawa ke pasca ujian? Ya, itu yang menjadi esensinya. Ya. Maka ada yang mengatakan ujian berpuasa itu paling dahsyat adalah di saat sudah berbuka puasa. Ya. Sekali lagi, ujian berpuasa yang paling dahsyat adalah di saat sudah berbuka puasa. Di saat berpuasa kita bisa menahan lapar dan haus dengan baik. Tapi apakah di saat berbuka puasa kita masih bisa menahan diri untuk tidak berlebihan? Nah, ini jadi ya. Maka kalau banyak orang sukses selama puasa Ramadan, yaitu boleh dikatakan pantas ya. Tapi ketika dia sukses pasca Ramadan, itu yang dikatakan hebat ya. Nah, itu jadi esensi dari Ramadan kita raih di sini. Ya. Yang kedua adalah mari beramal bersama. Ya, mari beramal bersama, bareng-bareng beramal solehnya, karena akan lebih ringan yang kita alami. Ya. Puasa Ramadan kita rasanya lebih ringan karena bareng-bareng dengan banyak orang. Ya. Qiyamul Lail juga terasa ringan, tarawih bareng-bareng. Paling tidak sekarang dengan keluarga, ya, terasa lebih ringan. Tilawah
tadarus Quran bareng-bareng ya dengan keluarga saat ini ya. Juga bersedekah, saat ini orang juga bersama-sama ingin cepat bisa menuntaskan kewajiban baik zakat fitrah maupun zakat hartanya ya. Dan disinilah. Jadi ketika bersama-sama kita akan menjadi lebih kuat. Ya. Inilah karena Allah juga sudah memerintahkan, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Ya. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya ya. Ini pesan dari Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 2. Dari ayat ini Allah ingin memberikan pesan pada kita, ayo beramal bersama-sama. Ta'awanu 'ala birri wat taqwa. Tolong menolong ya dalam menjalankan kebajikan dan ketakwaan. Jadi perintahnya buat kita bersama, bareng-bareng berbuat kebajikan dan ketakwaan. Ini makanya alangkah indah ya. Juga pesan Rasulullah SAW, ini ada pesan yang Rasulullah sampaikan, lanjutan dari amal Ramadan kita. Nabi SAW bersabda, man shoma Ramadana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana qasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa setahun penuh. Insyaallah luar biasa. Ya, luar biasa sekali ganjarannya. Tapi terus terang, puasa Syawal ini puasa yang berat. Kenapa berat? Karena seringkali kita mengerjakannya sendiri. Beda dengan puasa Ramadan. Ramadan lebih banyak, hampir 30 hari. Tapi terasa ringan karena kita bareng-bareng. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya puasa Syawal ini bisa bareng-bareng kita kerjakan? Ya. Saya dengar ada sebuah desa ya di Madura. Itu dari dulu memang sudah tradisi, didorong oleh kiai di sana, bahwa mereka saat satu Syawal mereka berbuka bersama, mereka tidak ada yang berpuasa. Tapi begitu masuk 2 Syawal, satu kampung itu sepakat untuk terus melanjutkan dengan puasa Syawal. Baru kemudian setelah selesai 6 hari puasa Syawal, di hari berikutnya baru mereka merayakan lebaran yang lebih besar lagi. Nah, ini ketika bareng-bareng lebih ringan terasa ya. Nah, sekarang gimana kita bisa ngajak, ayo keluarga kita bareng-bareng 6 hari ini bareng-bareng bersama-sama. Nanti mungkin lepas dari itu silahkan ya. Tapi sekali lagi dengan bersama-sama akan lebih ringan terasa buat kita ya. Qiyamul Lail bisa bersama-sama. Nah, ini enak, lebih ringan. Bantu saling membangunkan, saling mengingatkan ya. Tadarus Al-Quran bersama-sama, bisa saling mengecek hafalan atau bacaan dari anak-anak atau anggota keluarga kita ya. Nah, ini sekali lagi dengan bersama-sama akan lebih ringan kita rasakan. Itu yang kedua ya. Ini ada satu contoh bagaimana kalau bersama-sama akan lebih kuat. Suatu ketika para pedagang muslim di Madinah datang ke Rasulullah. Mereka melaporkan keadaannya, ya Rasulullah, kami sudah lama berdagang di pasar Madinah, tapi kami kecil keuntungannya dibanding para pedagang Yahudi itu. Rasulullah tanya, kenapa bisa demikian? Orang pedagang muslimin ini cerita pada Rasulullah, ya Rasulullah, orang-orang Yahudi itu kalau dagang curang ya Rasulullah. Mereka bilangnya sekilo ya. Padahal isinya kurang dari itu, mungkin hanya 8 on, 9 on. Dari situ mereka dapat untung besar ya Rasulullah ya. Rasulullah nanya, kalau kalian bagaimana dagangnya? Kalau kami gak mau gitu ya Rasulullah, kami bilang sekilo ya sekilo isinya, gak mau kami kurangi ya Rasulullah. Bagi seorang yang berpengalaman dalam dunia dagang, karena beliau sudah sejak akil balik masuk dalam dunia dagang, beliau memberikan saran yang singkat tapi luar biasa pada para pedagang muslimin ini. Kalau begitu, mulai besok beri lebihan. Ini singkat pesan beliau, mulai besok beri lebihan. Apa maknanya beri lebihan ini? Ya. Nah, dalam makna dagang adalah ya tadi mungkin memberikan bonus atau dalam bentuk memberikan diskon, memberikan layanan purna jual, memberikan informasi yang dibutuhkan oleh para pelanggan. Ya. Dan ketika para pedagang tadi kaum muslimin mendapat pesan dari Rasulullah yang demikian tadi, mereka kompak, semua pedagang kaum muslimin menuruti apa yang Rasulullah sarankan tadi, memberikan lebih ya. Maka dalam catatan sejarah dikatakan tidak sampai tahun kedua pasar Madinah dikuasai oleh pedagang kaum muslimin. Ketika dengan cara itu mereka bisa mengikat hati para pedagang, hati para pelanggan untuk mau menjadi pelanggan setia mereka ya. Inilah ya, Rasulullah luar biasa memberikan pesan singkat tapi dahsyat sekali hasilnya. Dan ketika dikerjakan bersama-sama,
itu akan lebih dahsyat hasilnya. Ya. Nah, tentang memberi lebih inilah yang populer dalam kajian-kajian tentang ekonomi saat ini. Yang ini kalau dalam selama ini kita berpikir satu lusin isinya adalah 12 buah. Tapi dalam konsep yang barusan kita bicarakan pesan Rasulullah tadi, maka di antara ikhtiar melayani dan untuk melampaui harapan dari pelanggan adalah kita tata mindset kita bahwa satu lusin adalah 13 buah. Ya. Nah, ini maknanya kita ingin memberi lebih buat para pelanggan kita. Ya. Baik, Bapak sekalian, sekali lagi bersama-sama kita akan lebih kuat. Ya. Dan yang ketiga adalah dandani terus dan ramadankan terus akhlak kita. Ya. Karena sekali lagi tuntutannya bukan hanya di Ramadan, tapi justru pasca Ramadan 11 bulan berikutnya, itulah bentuk yang aslinya dari hasil ujian Ramadan ini. Ya. Baik, terus dandani. Dan kata kuncinya dari semua itu adalah yang tampak adalah pada perbaikan akhlak kita. Ya. Ini adalah pesan Rasulullah SAW tentang keutamaan akhlak baik yang kita terus lanjutkan pasca Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh orang-orang yang beriman dengan akhlak yang baik, mereka bisa mencapai atau menyamai derajat mereka yang menghabiskan seluruh malamnya dalam sholat dan seluruh siangnya dengan berpuasa. Masya Allah. Jadi kalau kita bayangkan di Ramadan saja kita, ya alhamdulillah, siang kita lalui dengan puasa, malam sebagiannya saja kita dengan sholat. Ya. Tapi dikatakan yang kalau seluruh malamnya sholat, seluruh siangnya puasa, itu bisa dicapai dengan akhlak yang baik. Ya. Inilah dahsyatnya akhlak yang baik. Maka penting sekali buat kita untuk bisa menjaga akhlak yang baik ini. Dan Rasulullah sendiri menjelaskan tentang misinya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Ya. Dan Rasulullah juga mendapat julukan dari Allah Subhanahu Wa Taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ya. Baik. Ada sebuah kisah tentang akhlak Rasulullah. Ketika beliau sedang berkumpul dengan beberapa sahabat, tiba-tiba datang seorang anak muda pada Rasulullah. Dan semua sahabat yang di sekitar Rasulullah tahu siapa anak muda ini. Ini anak muda fakir miskin, tidak punya rumah, tinggalnya di Masjid Nabawi. Istilahnya yang populer adalah Ashabus Suffah, para penghuni pojokan Masjid Nabawi. Pemuda miskin ini datang pada Rasulullah membawa sebuah mangkok kecil yang isinya anggur. Dihadiahkan untuk Rasulullah. Rasulullah nggak pernah pesan hadiah ini, tapi ini inisiatif dari anak muda yang miskin tadi, berbagi hadiah buat Rasulullah dengan mangkok kecil yang berisi anggur. Rasulullah terima hadiah tadi dengan wajah senyumnya yang sangat dinanti oleh semua sahabat, dan bukan sekedar senyum dia berikan, beliau nikmati, beliau konsumsi anggur tadi. Anggur pertama beliau makan, selesai makan beliau kasih senyum pada anak muda ini, bahagia betul anak muda ini melihat senyum Rasulullah. Ambil yang kedua, Rasulullah makan, kasih senyum lagi. Ambil yang ketiga, Rasulullah makan, kasih senyum lagi. Itu rasanya anak muda tadi bahagia betul hatinya melihat senyumnya Rasulullah. Ya. Sampai akhirnya semua anggur dalam mangkok kecil tadi habis semua, sudah dimakan oleh Rasulullah. Ya. Dan anak muda tadi bahagia betul. Rasulullah bukan sekedar memberikan senyum, tapi menerima bahkan mengkonsumsi hadiahnya ini. Lalu anak muda ini pamit kembali ke tempatnya semula. Ya. Nah, setelah anak muda ini pamit, tinggallah yang heran para sahabat Rasulullah yang lain. Mereka heran, kok Rasulullah enggak biasanya kayak gini. Maka salah seorang di antara mereka ada yang bertanya, ya Rasulullah, engkau biasanya kalau mendapat hadiah, apalagi makanan, kami dapat bagian. Kenapa tadi engkau habiskan sendiri ya Rasulullah? Ya. Rasulullah pandangi wajah para sahabatnya, lalu beliau tanyakan pada mereka, apakah kalian melihat kebahagiaan anak muda tadi? Ya betul Rasulullah, kami betul melihat betapa dia sangat bahagia dengan hadiah kecilnya ini. Lalu Rasulullah melanjutkan, tapi maaf, anggur yang dia berikan ini rasanya pahit. Ya. Dan aku khawatir kalau anggur yang kuberikan juga pada kalian, mungkin kalian akan merusak perasaan anak muda tadi. Ya. Masya Allah. Itulah anaknya Rasulullah ya. Dan para sahabat di sekitar Rasulullah langsung belajar bagaimana keluhuran anak Rasulullah. Beliau rela untuk memakan semua anggur pahit tadi, membalasnya dengan senyuman untuk membahagiakan anak muda yang sudah berinisiatif untuk berbagi hadiah kepadanya. Itulah keluhuran anak Rasulullah yang luar biasa. Dan inilah pelajaran dahsyat bagi para sahabat yang ada di sekitar Rasulullah ketika itu ya. Jadi inilah kemudian Allah juga memberikan stempel luar biasa untuk Rasulullah SAW.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, ya. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari golonganmu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang bagi orang mukmin. Ya, surah At-Taubah ayat 128. Inilah Rasulullah, di hatinya sangat ingin membahagiakan kita para kaum muslimin ini. Ya, walaupun beliau harus tadi rela menahan rasa pahit dari anggur tadi dan membalas dengan senyum yang sangat dinantikan oleh para sahabat, ya. Kembali kepada keutamaan ahlul bait ini, saya sampaikan kembali supaya betul-betul kita ingat, ya. Sungguh orang-orang yang beriman dengan akhlak yang baik, mereka bisa mencapai atau bahkan mencapai derajat mereka yang menghabiskan seluruh malamnya dalam sholat dan seluruh siangnya dengan berpuasa. Masya Allah, ya. Baik Bapak sekalian, itulah 3 kunci yang sangat kita perlukan untuk bisa terus memelihara prestasi-prestasi Ramadan ini pasca Idul Fitri. Saya ulang, yang pertama adalah kita raih esensi Ramadan sebagai sebuah batu ujian. Yang ketiga adalah mari beramal bersama-sama supaya kita lebih ringan menjalankannya. Dan yang ketiga, danani terus akhlak kita, karena akhlak inilah yang tampak pasca Ramadan kita. Demikian insyaallah. Jazakumullah khairan katsir. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.